Obsesi, obsesi. Na 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 na. Obsesi. Obrolan seputar farmasi. Halo. Boleh tolong sebutin nama, angkatan, dan juga asal kamu dari mana nggak? Kenalin, nama aku Syakila Gionada Asyar. Aku Lydia Berliana Prani Prayo. Aku Aldrik Karigan. Aku Daniel. Saya Christiana Suwan. Nama aku Jersey. Aku Nadine. Saya Natasha Ratika Syahla. Aku Igusti Ageng Sidelan Putri. Nama aku Cindy Margareta. Aku Muhammad Karero. Aku Sabriara Rabani. Nama aku Faisal. Nama aku Gita Adenia Matasak. Nama aku Kevin Herman Tahayat. Kenalkan, aku Aufa. Kenalin, aku Ramiza. Aku angkatan 2021, mahasiswa tua gitu ya, dari Tangerang. Dari angkatan 22 kelas C, asalnya dari Medan. Angkatan 2024 asal Surabaya. Angkatan 2024 kelas A dari Bali. Angkatan 2023 asalnya dari Kalimantan Selatan. Angkatan 2023 dari Jakarta. Angkatan 2022, dan di sini aku mewakili mahasiswa yang berasal dari Surabaya. Angkatan 2021 asal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Angkatan 2023, aku dari Tuban, Jawa Timur. Dari angkatan 2024, asal saya dari Jayapura, Papua. Aku dari angkatan 2024 dan asal aku dari Manado, Sulawesi Utara. Aku dari kelas C angkatan 2023, asal aku dari Surabaya. Dari angkatan 2024 dari Siantar, Sumatera Utara. Di angkatan 23 asalnya dari Papua. Aku dari angkatan 2022, kalau asalku dari Solo. Dari angkatan 2022 asal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari angkatan 23, saya asalnya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Menurut kamu enakan jadi anak rantau atau anak lokal? Terus alasannya kenapa? Kalau ditanya sih dari nyamannya enakan jadi anak lokal ya. Tapi kalau serunya enakan jadi anak rantau sih menurut aku. Karena kalau jadi anak rantau itu kan banyak banget ya pengalaman barunya sendiri. Jadi kayak lebih menantang aja gitu. Kalau dari aku jujur lebih enakan jadi anak lokal. Soalnya kayak itu di rumah aku ngerasa kayak bisa bareng keluarga juga, seru juga. Terus kalau jadi anak lokal pastinya kita udah kenal lingkungannya, jadi lebih nyaman. Kalau aku sih anak rantau ya. Jadi kan terkesannya kita ini nggak manja gitu. Keluar dari pulau, jauh dari orang tua, survive di kota lain gitu. Jadi anak rantau tuh sebenarnya seru, tapi kalau ngomongin masalah enak gak enak, kayaknya enakan jadi anak lokal deh. Karena kalau misalnya jadi anak lokal ya mungkin masih deket sama keluarga, masih deket sama saudara, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh masih ada yang bantuin gitu. Tapi kalau misalnya kita anak rantau kan apa-apa harus sendiri ya, kecuali sama temen gitu. Anak rantau dong. Menurut aku 50-50, karena kalau anak rantau itu bisa bebas. Tapi kalau anak lokal tuh enaknya kalorin. Wah. Kalian nggak expect, aku juga nggak expect. Maaf ya. Maaf. Tapi kalau misalnya jadi orang lokal tuh enak karena nggak perlu mikirin makan, nggak perlu mikirin budgetnya itu untuk makan berapa, untuk main berapa. Karena kalau misalnya jajannya kurang bisa minta terus. Apa sih enaknya jadi anak lokal? Dan pernah nggak sih ngerasa bosen atau pengen kuliah di luar kota gitu? Banyak banget enaknya, terutama itu dalam manajemen waktu. Karena kita kan makan tinggal makan, terus pakaian juga kayak yaudah tinggal pakai aja, nggak perlu bingung mikir mau nyuci dan segala macam. Terus kalau misalnya ada apa-apa tuh bisa langsung minta tolong orang tua, misal minta beliin ini, minta beliin ini tuh aku sebagai warga lokal masih bisa butuh bantuan orang tua gitu kan. Mau kemana-mana itu udah hafal sama tempat-tempatnya karena udah familiar, terus juga bisa deket dari rumah, jadi setiap hari bisa ya ketemu keluarga. Dulu aku waktu semester 1 tapi semester 2 udah enggak. Semester 1 karena kuliah masih terlalu nyantai, terus aku mikir kalau misalnya kuliah di luar kota tuh bakal lebih seru. Aku ngerasa kalau misalnya kuliah di luar kota itu bakal bisa lebih mandiri kayak gitu. Untuk bosennya tuh bosen sebenarnya nggak bosen, cuma kayak pengen aja sih. Kalau FOMO gitu, FOMO banget pengen coba ngekos di luar kota gitu, pengen tahu rasanya gimana karena dari kecil emang nggak pernah tinggal jauh dari orang tua. Kalau bosen, aku dulu itu waktu SMA nggak pernah kemana-mana di Surabaya, jadi ya tergolong masih ngerasa pengen di Surabaya. Jadi anak rantau capek nggak sih? Kalau ngomongin capek sih enggak ya, cuman mungkin kayak kadang ada struggle-nya dikit aja gitu.
Dari aku sih memang ada capeknya, kayak kita harus jauh dari orang tua. Tapi ada senangnya sih, kayak kita di sini kita bisa survive, bisa nggak kayak orang-orang yang warlock yang bisa pulang, udah dicari orang tuanya tiap malam, enggak lah. Jujur capek sih, karena banyak hal yang harus kita atur, mulai dari perkuliahan kita, lalu mengenai keuangan kita, lalu juga bagaimana cara kita, misalnya untuk tempat tinggal kita tersendiri, itu kita harus menyisakan energi di sela-sela sibuknya kuliah. Dibilang capek sih ya nggak terlalu sih, karena kan kita itu sama-sama ngejalanin beban yang sama. Capeknya nggak terlalu mengaruh. Tanggapanmu tentang homesick tuh gimana? Jujur, kerasanya waktu awal-awal sih. Kadang itu ada kalanya tiba-tiba saat jalani hari yang berat, tiba-tiba homesick. Karena senyaman-nyamannya kos kita, senyaman-nyamannya rumah kita di sini lebih nyaman saat kita berada di dekat orang tua kita, di tempat asal kita, di mana itu benar-benar senyaman itu sih. Ya capek banget, kayak lagi capek dikit langsung nangis, kesepian dikit langsung nangis. Jadi kayak nangis itu udah makanan sehari-hari bagi aku. Apalagi waktu awal-awal ini ya, kayak namanya jauh dari orang tua tetap pernah ngerasain homesick pasti. Masa kayak nggak ada siapa-siapa, baru banyak teman. Walaupun banyak teman mungkin itu nggak cukup buat anak rantau karena udah ngerasain homesicknya pakai banget. Biasa ada orang tua di situ, mungkin misalnya kayak Natal, mungkin acara-acara besar ya, kayak Natal, Paskah, terus Tahun Baru. Jadi misalnya melihat teman-teman yang lain itu bersama orang tua atau keluarganya di hari-hari besar, dan kita enggak, itu mungkin bisa buat homesick sedikit. Ya homesick wajar lah kan, karena tiap anak mungkin kayak 1-2 bulan jauh dari rumahnya sering sakit, tapi lama-lama pasti udah nggak, jarang sih homesick, kecuali ada tekanan batin dari kampus saya mungkin sakit sendiri. Wajar sih dan bakal terjadi pada semua orang anak rantau ya, karena kan kita ninggalin comfort zone kita ya, kita mulai semuanya baru dari lingkungannya, adaptasinya. Wajar sih terjadi homesick. Aku nggak yang sering banget homesick, tapi paling kalau misalnya habis liburan terus harus balik lagi ke tempat rantau, itu kadang kayak mikir, oh ya harus jalanin hidup sendiri lagi. Saya sendiri itu sebenarnya nggak homesick, dan itu terbukti selama aku sampai di Jayapura ini aku belum pernah balik juga. Jadi menurutku sendiri kayak, karena dari awal ketika aku udah menentukan untuk merantau, untuk kuliah di luar daerah asal saya sudah memperkirakan konsekuensinya dan juga udah menyiapkan beberapa persiapan tentunya. Sering aku ngerasain homesick, kerasa banget homesicknya, apalagi kalau misalnya hari-hari raya besar keagamaan. Aku sebagai Nasrani, pas Natalan, itu aku ngerasa banget homesicknya. Ada nggak sih culture shock yang kamu rasain? Panas, Surabaya panas. Di sini ternyata lebih panas. Panas banget. Panasnya ya, kayak sebenarnya di tempatku di Cianter tuh juga panas, tapi ngerasanya kayak nggak sepanas di Surabaya. Itu benar-benar kayak mataharinya ada 5 gitu. Kalau di sini tuh yang paling kerasa kayak di cuacanya ya, karena di sini kan panas dan jarang hujan juga. Panas, belum lagi lampu merahnya. Lampu merah itu lama banget, apalagi orang-orangnya itu di sini kayak orang dikejar setan. Klakson sih, aku sering banget kayak, kan aku dibonceng teman aku ya, itu kayak dikit-dikit klakson, lampu merah klakson, jalan klakson, itu kayak aku bingung maksudnya. Terus kata teman aku emang ada artinya sih klaksonnya. Mungkin lebih ke harga makanan di sini oke banget, kayak aku biasa di Jakarta bakso 5 tuh 5.000, kayak cuma 5 pentol. Di sini sangat murah dan banyak. Banyak sih, apalagi terutama kan aku dari Kalimantan ke Jawa, tiba-tiba kayak orang ketemu ngomong bahasa Jawa. Kayak lingkungan persaingannya, anak farmasi ini semuanya orang-orang pintar semua ini. Tapi overall seru sih, cuma ya itu kaget banget, jadi kayak masakannya kan kalau di Manado itu lebih pedas gitu kan, kayak rica-rica gitu. Kalau di Medan tuh nggak ada petis sama tautek, nah di sini ada, dan ternyata itu adalah salah satu kuliner yang sangat saya minati. Orang-orangnya di sini kayak ekstrovert semua, ramah-ramah juga, jadi lumayan kaget juga sih. Nah ini loh anak rantau. Kita suka nih. Kita kemana-mana ini harus ada. Yang ingin diraih untuk membanggakan orang-orang yang berasal dari
Oke, untuk anak-anak rantau, tetap semangat. Kalau rindu, ingat kalian tidak sendiri. Masih banyak anak rantau yang lain. Jangan malu kalau rindu, bisa cerita-cerita sama anak rantau yang lain. Dan untuk anak lokal,